Oke, supaya kalau Anda butuh rekamannya, Anda bisa dengarkan di Empower Woman Ministry Channel atau Priscilla Das Channel. Selamat malam bagi Anda yang baru bergabung. Selamat datang di ibadah malam. Baik saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Roh Kudus ambil alih hambamu. Hamba akan mengajarkan satu tokoh yang bernama Dina dan membawa setiap kami memahami pembungkaman yang ada di sini. Roh Kudus, penuhi hamba dengan otoritas wibawa ilahi, hikmat yang daripadamu. Engkau penuhi dengan keahlian, kepandaian dalam mengajar, dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi hambamu ini, urapi kami semua. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Celikkanlah mata hati kami seperti Lydia yang kau celikkan. Sehingga kami bisa melihat kebenaran, dan kebenaran memerdekakan, dan kebenaran memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, juga teman-teman yang ada di mana-mana di seluruh Nusantara, di seluruh ya Indonesia. Malam ini sebelum Anda tidur, mungkin Anda sudah ngantuk-ngantuk ya, nggak apa-apa lah. Ini suara saya bisa kedengaran lah ya. Saya nggak bisa baca komen karena komennya saya tutup. Oke, tidak ada komennya. Baik teman-teman yang ada di YouTube juga, ya, wah, ribu. Sebentar, sebentar lagi akan benar sekali. Baik, jadi mungkin ini topik yang jarang dibahas, saudara. Jarang sekali. Ini tokoh perempuan, tulis buku Suara yang Tuhan Pulihkan. Jadi judulnya Suara yang Tuhan Pulihkan. Ini mengisahkan perempuan-perempuan yang dibungkam di Alkitab, dan Dina adalah perempuan yang kelima yang saya bahas yang dibungkam, tetapi yang suami juga dipulihkan Allah. Jadi di sini menyambut Hari Kartini yang jatuh di bulan April tentunya. Jadi saya menyiapkan diri untuk itu, saudara. Ya, eh, ada baiknya kita membacakan, saya bacakan tentang Dina ini. Jadi Anda bisa baca di Kejadian 34 ya. Jadi topik tentang Dina ini judulnya Dina dan Sikem. Kejadian 34 ayat 1 sampai 31. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya, bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan, ya, ini perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihat ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu. Lalu ini macet-macet kan. Ya, ya. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena orang Israel, karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu, gadis-gadis kami, tinggallah pada kami untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah
negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seseorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini, kami dapat menyetujui permintaanmu kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada ambil gadis-gadis kamu kepada kami. Nah, sampai mungkin nggak usah saya baca terlalu panjang, saudara. Tapi di ayat berapa gitu ya, saudara? Mungkin dari ayat 30. Dari ayat 28, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, segala yang dibawanya, segala kekayaannya, semua perempuan. Jadi nanti Anda bisa baca sampai ayat 34. Saya lebih suka membahas tentang latar belakang kejadian 34 ini. Jadi kejadian 34 ini menceritakan peristiwa yang menegangkan. Dina, putri Yakub, dia diculik. Setelah diculik, dia disetubuhi oleh Simon dan Lewi menanggapi secara dramatis. Dan konsekuensi dosa dalam konteks ini, konteks masyarakat Kanaan ya, yang menekankan tentang keadilan, moralitas keluarga dan konsekuensi dosa dalam masyarakat Kanaan. Jadi saya ingin membahas tadi di ayat 1 sampai 2, Dina bertemu dengan laki-laki Kanaan. Dina masih polos, ingin bersosialisasi. Ini mengingatkan kita, walaupun demikian harus senantiasa waspada, berinteraksi sosial. Dan di ayat 2 inilah kita dipersiapkan untuk melihat konflik. Di ayat 3 sampai 7, Simon dan Lewi menanggapi penculikan Dina. Ini anak Yakub, mereka ambil pedang dan membunuh semua laki-laki Sikem karena mencemari saudara mereka. Jadi ini reaksi yang berlebihan, sehingga karena berlebihan mereka melakukan kekerasan yang impulsif tiba-tiba dan balas dendam. Hukum Taurat ini tentang perlindungan kehormatan keluarga, menekankan kudusnya tubuh dan kehormatan. Ayat 8 sampai 12 ini tentang perundingan Sikem dengan ayahnya Hemor. Ada tawaran, kompromi yang memikat tapi moralnya meragukan, jadi ini justru akan menjadi ancaman. Bila kita lihat ayat 13 sampai 28, Simon dan Lewi dapat memberikan anak perempuan kami kepada orang yang tidak disunat. Jadi harus disunat. Ini tindakan penyucian, simbol ketaatan pada Allah. Jadi ini alat manipulasi sebenarnya. Bila kita bahas dari ayat 25 sampai 31, pembalasan Simon dan Lewi. Di hari ketiga ketika mereka sakit karena sunat, Simon dan Lewi datang dengan pedang membunuh semua laki-laki Sikem, menyelamatkan Dina. Jadi kekerasan akan membawa konsekuensi, bahkan sekalipun tujuannya untuk membela kehormatan, Allah tidak selalu membenarkan pembalasan manusia. Jadi saudara, hati-hati dengan ini. Saya juga ingin kita melihat bagaimana Dina ini seperti kita yang harus yang sangat membutuhkan bimbingan ya. Jadi kita perlu waspada terhadap godaan sosial dan budaya yang justru bisa menjerumuskan iman dan pembalasan pribadi tanpa
tuntunan Allah justru bisa menimbulkan kehancuran. Dan kita penting punya pendidikan moral dan spiritual pada generasi muda. Jadi ini berbeda dari dunia, bukan berarti dendam atau kekerasan. Saudara, kalau saya ingin membawa Anda, saya akan membawa Anda lebih dalam, di mana Dina ini hadir pas di jantung kejadian 34. Dia tidak diberi suara. Dia hampir tidak bersuara, saudara, kalau dibaca. Justru disitulah ada luka yang rusak. Bukan hanya tubuh seorang perempuan, melainkan juga relasi kuasa di sekelilingnya. Ada pelaku merampas, ayah membisu, saudara membalas, dan sistem berbicara lebih keras daripada korban. Karena itu kisah Dina harus dibaca sebagai tragedi pembungkaman di tengah keluarga perjanjian. Dan sekaligus ini sebagai kesaksian bahwa Allah tetap melihat ketika manusia gagal menegakkan keadilan. Saudara, ketika kita keluar, ini menjadi awal luka dari kisah Dina ini. Kejadian 34 ini dimulai dengan gerak yang sederhana. Dina keluar untuk melihat perempuan di negeri itu. Bila kita membaca, teks tidak menuduh Dina, tidak ada isyarat bahwa ia sedang mencari bahaya. Karena itu kita tidak bisa menyalahkan Dina sejak ayat pertama, tidak setia pada kitab suci. Justru ini menekankan betapa cepat dunia seorang perempuan dapat berubah saat dia keluar. Lalu ia dilihat, diambil, dan direndahkan. Dari titik itu, Dina tidak lagi digambarkan sebagai subjek yang bertindak, tetapi sebagai pribadi yang dikenai tindakan orang lain. Pergeseran itu penting, saudara. Tragedi ini tidak lahir dari keputusan moral yang salah di pihak Dina, tetapi dari dunia yang tidak aman dan dari kuasa laki-laki yang tidak tunduk kepada Allah. Yang membuat pasal ini semakin berat ialah bahwa sesudah kekerasan itu terjadi, suara Dina tidak menjadi pusat. Banyak orang berbicara tentangnya, tetapi hampir tidak ada yang sungguh-sungguh mendengar Dina. Luka pertama terjadi pada tubuhnya. Luka berikutnya terjadi pada narasinya. Saudara, mungkin Anda tidak pernah membawa khotbah tentang Dina ya, tapi saya akan membawa khotbah-khotbah yang jarang sekali, membahas tokoh-tokoh yang jarang, dan ini khusus perempuan, saudara ya, menjelang Hari Kartini. Jadi dalam posisi sejarah penebusan, Dina terletak di tengah keluarga perjanjian. Dina bukan tokoh pinggiran di luar jalur janji. Ia anak perempuan Lea, anak Yakub, bagian dari keluarga perjanjian. Tragedinya terjadi justru dalam rumah yang memikul janji Allah. Karena itu kejadian 34 ini memperhatikan sesuatu yang sangat jujur. Kedekatan dengan janji tidak otomatis berarti kesetiaan terhadap keadilan. Keluarga perjanjian tetap dapat gagal melindungi yang lemahkan mesbah, ya. Mungkin kita ingin tahu dan kita berharap kehidupan keluarga ini ke arah yang lebih tenang. Tetapi Alkitab justru mencatat, saudara, meletakkan pasal gelap ini sebelum Allah memanggil Yakub kembali ke Betel. Artinya apa? Sejarah penebusan tidak berjalan menjadi keluarga yang steril, melainkan melalui keluarga yang retak dan terus-menerus butuh anugerah. Saudara, saya ingin membawa Anda untuk membawa isu ini tentang imago Dei yang melawan logika patriarki. Ini kita sedang bicara martabat manusia. Dina harus dibaca pertama-tama sebagai manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Nilainya tidak ditentukan oleh stigma
kehormatan keluarga atau rupa yang dilakukan orang lain kepadanya. Ini pondasi yang harus mengoreksi seluruh cara pandang patriarkal. Ini yang menilai perempuan terutama dari fungsi relasi dan dampak sosial atau tubuhnya. Karena itu kekerasan terhadap Dina ini bukan hanya pelanggaran etika sosial, ini adalah penghinaan terhadap martabat ciptaan. Yang rusak bukan gambar Allah pada Dina, melainkan cara dunia memperlakukannya. Luka Dina itu nyata, dampaknya juga nyata, tetapi identitas terdalamnya tidak pernah ditentukan oleh pelaku atau oleh budaya malu yang kemudian mengambil alih cerita. Kalau Anda saya bawa ke latar histori dan relasi kuasa, kejadian 34 ini memperlihatkan bahwa tragedi Dina dibentuk oleh lapisan kuasa yang beragam. Sikem bukan laki-laki biasa, ia anak Hemor, penguasa negeri itu. Dina juga bukan hanya perempuan, ia anak dari keluarga pendatang yang hidup di tengah struktur sosial orang lain. Karena itu, yang berhadapan dalam pasal ini bukan dua pihak setara, ada ketimpangan posisi, akses, dan perlindungan. Sesudah tragedi ini, Lukadina segera masuk ke meja negosiasi. Hemor dan Sikem berbicara tentang perkawinan, mahar, perdagangan, dan kemungkinan hidup bersama. Ini menunjukkan bagaimana sistem yang rusak cenderung mengubah pelanggaran martabat menjadi perkara yang bisa dikelola secara sosial politik. Di titik itu, korban beresiko menghilang di bawah kalkulasi kehormatan dan keuntungan bersama. Saudara, saya ingin jabarkan bentuk pembungkaman dalam kisah Dina. Pembungkaman dalam kisah Dina tidak hadir terutama sebagai larangan verbal, melainkan sebagai perebutan kuasa. Dina hampir tidak diberi dialog, diam terlalu lama. Para laki-laki bernegosiasi, saudara-saudara mereka membela kehormatan keluarga. Jadi simbol agama dipakai untuk tipu daya. Dalam semua itu yang hilang bukan hanya suara verbal, tetapi juga hak korban untuk menafsirkan luka yang menimpa dirinya sendiri. Karena itu kejadian 34 ini memperlihatkan bahwa korban dapat dibungkam dengan begitu banyak cetak. Sehingga dengan begitu banyak cara, ketika keluarga lebih takut pada aib daripada pada pemulihan, ketika negosiasi menggantikan empati, ketika amarah kolektif berbicara lebih keras daripada kebutuhan korban, dan ketika agama dipakai untuk menopang agenda yang tidak berpusat pada penyembuhan. Korban tidak hanya dilukai oleh tindakan, tetapi juga oleh cara dunia menafsirkan lukanya. Pembelaan berubah jadi pembalasan. Saudara, Simon dan Lewi memang mengenal jadi, namun mereka menjawabnya dengan jalan yang salah. Mereka menipu, membantai, dan membuka ruang bagi penjarahan. Kejadian 34 dengan sangat jujur menunjukkan bahwa manusia dapat mengenali kejahatan dengan tepat, tetapi tetap menanggapinya secara tidak khusus. Emosi yang benar pada level awal tidak otomatis menghasilkan tindakan yang benar di hadapan Allah. Disinilah pasal ini menjadi sangat mengganggu secara moral, saudara. Tidak hanya, jadi dia diganggu secara moral, jangan sampai ada kekerasan aja. Saudara, disinilah kekayaan pembahasannya. Jadi
menyingkapkan bahwa manusia tidak sanggup menyelesaikan kejahatan hanya dengan kekuatan dan amarah sendiri. Jadi pembelaan yang kehilangan belas kasihan akan segera berubah menjadi kekerasan yang baru. Saudara, Allah bekerja dalam kisah ini. Providensia dalam senyap. Allah tidak berbicara langsung dalam Kejadian 34, tapi keheningannya tidak berarti ketidakhadirannya. Kejadian 35 ini memperlihatkan bahwa ia tetap memanggil Yakub sampai ke Betel, tetapi menaruh kegentaran atas kota-kota di sekitar mereka dan tetap menjaga atmosfer, ya. Jadi pembedaan ini penting bahwa Allah menjaga keluarga Yakub tidak berarti ia menyetujui pembantaian Simon dan Lewi, bahwa sejarah penebusan terus bergerak tidak berarti luka Dina menjadi kecil. Providensia tidak memulihkan dosa. Providensia berarti dosa tidak diizinkan menduduki tahta terakhir atau sejarah. Bagian H, pemulihan yang Tuhan kerjakan tanpa narasi publik yang lengkap. Kejujuran Alkitab juga di sini, kisah Dina tidak diberi resolusi publik yang rapi. Tidak ada adegan pemulihan terbuka, tidak ada pernyataan resmi yang membela namanya, tetapi Allah tetap memberi satu hal yang sangat penting. Dina tidak dihapus. Dalam Kejadian 46, namanya tetap disebut di antara keluarga Yakub. Di tengah daftar yang didominasi laki-laki, ia tetap diingat. Ini bentuk pemulihan yang tenang, tetapi sangat dalam. Dunia dapat gagal memulihkan korban secara sosial, tetapi Allah tidak membuangnya dari kisahnya. Dia mengingat, ia mencatat, ia tidak menghapus. Dengan demikian, identitas Dina tidak ditentukan oleh tragedinya, melainkan oleh Allah yang tetap menyebut namanya dalam sejarah perjanjian. Apa makna teologis dari kisah Dina ini? Kisah Dina ini menegaskan beberapa hal dengan sangat kuat. Pertama, kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap gambar Allah. Kedua, pembalasan tidak sama dengan keadilan Allah. Ketiga, kehormatan kolektif ini dapat membungkam korban bila tidak ditundukkan kepada martabat manusia. Keempat, Allah tetap bekerja bahkan ketika narasi tampak gelap dan sunyi. Jadi semua ini pada akhirnya mengarahkan kita kepada Kristus dalam Dia. Kita melihat pola yang tidak hadir di Kejadian 34. Ia membela yang remuk tanpa mempolitisasi lukanya. Ini menyingkap dosa tanpa memperluas kekerasan dan memulihkan martabat tanpa menghapus kebenaran. Karena itu pasal ini bukan hanya membongkar dunia yang rusak, tapi juga membuat gereja yang merindukan raja yang besar. Bagaimana cerminnya di zaman ini? Pola Kejadian 34 masih sangat hidup sampai hari ini. Korban dipertanyakan, keluarga takut malu, gereja atau lembaga lebih sigap mencari, menjaga citra dari memulihkan yang terluka. Sistem berbicara banyak, tetapi suara korban tetap kecil dalam banyak konteks. Modern, peristiwa tragis, ini semua segera diambil alih oleh jatuh. Ya. Dalam banyak konteks. Karena itu kisah Dina menegur kita semua, terutama gereja, jangan lebih cepat mempertanyakan korban daripada menilai ketidakadilan. Jangan biarkan budaya malu mengambil alih kepekaan rohani. Jangan jadikan keamanan institusi lebih penting daripada jiwa yang remuk. Allah melihat korban masa kini sebagaimana ia melihat Dina, maka gereja yang setia harus belajar melihat dengan fokus yang sama. Jadi saat suara itu ada pada hari kita hari ini,
Ya, siapapun kita, tugas kita mengambil alih suaranya, memulihkan, melainkan memulihkannya. Jadi bukan mengambil alih, tapi justru memulihkan, memulihkannya. Jadi bagi korban, firman ini berkata, luka tidak menjadi nama terakhirmu bagi keluarga. Firman ini berkata, jangan ganti pelaturan, jangan ganti pelukan dengan rasa malu. Jadi bagi gereja, firman ini benar. Firman ini berkata, pakailah kuasa untuk melindungi, bukan mengendalikan narasi. Bila kita membaca dari Amsal 31 ayat 9, dikatakan menjadi mandat yang sangat konkret, bukanlah mulut yang bisa. Tetapi itu berarti mendengar dengan sabar, menolak victim blaming, tidak tergesa-gesa memudar. Jadi ini harus siap menerima kebenaran. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang keadilan, tetapi untuk memulihkan suara. Suara, katakan padaku. Saudara, mohon maaf. Jadi Dina hampir hilang, saudara, dari suara kita, tetapi tidak hilang dari pandangan Allah. Itulah penghiburan yang tenang, namun kokoh dari kisah ini. Dunia dapat gagal melindungi, keluarga dapat salah fokus, saudara dapat salah jalan, tetapi Allah tidak pernah pembuangan. Jadi itulah penghiburan yang tenang. Ya, dan dunia ini dapat gagal melindungi, namun keluarga Allah dapat salah jalan, tapi Allah tidak pernah, karena nggak jarang. Ya, jadi dunia dapat gagal melindungi, dan apalagi kita ya semua. Ini mengingatkan ketika dunia lupa, ini memegang ketika yang lain melepaskan. Dan ini tidak pernah membiarkan luka menjadi kata terakhir. Dalam Kristus, penghiburan ini menjadi terang, tidak memadamkan sumbu yang pudar, sumbu yang tergulai. Jadi, ia tidak mematahkan buluh terkulai, ia datang untuk memperkuat sistem yang membungkam. Tetapi untuk memulihkan yang dibungkam, inilah tujuannya. Jadi, mohon maaf ya saudara, biar agak ini dulu minum ya. Jadi dalam Kristus penghiburan ini menjadi terang, tidak memadamkan sumbu yang pudar. Allah tidak pernah kehilangan jejak mereka semua yang diabaikan dunia. Jadi pertanyaannya, di manakah kita lebih cepat menjaga citra daripada mendengar luka? Apakah kita pernah ikut mempertanyakan korban lebih keras daripada menilai pelaku? Jika suara yang rapuh dipercayakan, apakah kita sungguh menjadi ruang aman? Mari kita berdoa. Tuhan yang melihat yang tersembunyi, ampuni kami ketika kami lebih takut pada aib daripada keadilan. Pulihkan kami yang terluka, teguhkan kami yang merasa suaranya hilang, dan bentuklah kami menjadi umat yang mendengar dengan sabar, melindungi dengan kasih, dan memulihkan dengan kebenaran dalam Kristus Yesus. Amin. Baik saudara, teman-teman yang ada di YouTube, sampai jumpa kembali dalam topik yang selanjutnya.